Siang kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami tim penyuluh KPP 4 dalam podcast Bincang Santai bersama penyuluh pajak, podcast. Baik kawan pajak, di siang hari ini tentunya cuacanya juga cukup mendung ya, dari pagi sampai siang. Kita langsung saja membahas topik yang lagi hangat, yaitu tentang pajak bagi UMKM ya tentunya. Nah, di sini kita akan membahas detil-detil lagi mengenai ketentuan terbaru nih, PMK 164 tahun 2023. Kalau dibaca halnya yang panjang ini ya, PMK tentang tata cara pengenaan PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke narasumber. Sudah hadir di sini ada Pak Roni Zakaria. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ada Bu Asti. Selamat siang Bu Asti. Siang. Kita langsung saja Pak Roni dan Bu Asti ya, mengenai terutama yang kita awali dulu dengan latar belakangnya, di mana tentunya untuk memberikan keadilan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Yang pertama di sini ada beberapa poin yang diatur dalam PMK yang terbaru ini. Yang pertama adalah mengenai batas waktu pelaporan usaha bagi PKP ya. Kemudian juga ada surat pernyataan ya, surat pernyataan atau juga surat keterangan yang akan lebih detail seperti apa mekanismenya, sehingga bisa memanfaatkan tarif yang kita tahu adalah 0,5%. Baik, kita langsung saja bagian-bagigan yang penting, yaitu di sini juga akan dibahas subjek pajak, kemudian tata cara bagaimana pemberitahuan wajib pajak untuk memilih dikenai PPh, kemudian tata cara penghitungannya, kemudian juga ada bagaimana mengenai angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, mari kita simak langsung dari narasumbernya langsung. Oke. Yang pertama dengan Pak Roni dulu ya. Pak Roni, ini kita kalau di aturan itu tentunya ada mengatur mengenai objek dan subjeknya Pak Roni. Bisa dijelaskan Pak mengenai objek dan subjek apa saja diatur dalam PMK ini Pak? Ya, dalam PMK ini kalau kita bicara tentang objek nanti adalah penghasilan ya. Penghasilan yang berada di bawah atau maksimal sesuai peredaran bruto tertentu yang kita singkat PBT sebesar 4,8 miliar rupiah per tahun pajak ya. Itu objek pajaknya. Sementara subjeknya adalah wajib pajaknya, wajib pajak yang memperoleh penghasilan tersebut. Ini bisa orang pribadi dan bisa juga badan ya. Kalau orang pribadi hanya orang pribadi. Kalau badan ini bisa diklasifikasikan jadi perseroan terbatas dan selain perseroan terbatas. Kita juga harus mengenal ini ada yang menjadi non objek PPh final ya 0,5%, yaitu penghasilan dari pekerjaan bebas. Yang kedua adalah penghasilan yang diperoleh dan dipajaki di luar negeri. Yang ketiga adalah PPh, penghasilan sudah dikenai PPh final dengan ketentuan tersendiri, dan penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh. Jadi ada 4 yang bukan objek PPh final 0,5% ya. Dan juga kita harus mengenal juga yang bukan subjek PPh final 0,5% ini. Yang pertama adalah WP yang sudah dikenai ketentuan umum ya, maksudnya tidak memilih untuk menggunakan tarif PPh final atau menggunakan tarif PPh pasal 17 ya, atau badan yang mendapatkan fasilitas pasal 31A Undang-Undang PPh atau PP 94 2010 atau PP 40 tahun 2021 tentang KEK, BUT, dan juga BUT ini bentuk usaha tetap, dan juga TP atau firma yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Bagaimana cara WP Bu Asti ya, jika ingin memilih dikenai PPh? Tadi kan ada dikecualikan dulu. Baik. Jadi memang ada pilihan ya, ketika dia mungkin dia masuk ke subjek PPh 0,5% ini, tapi dia memilih untuk tidak dikenakan PPh final ini gitu ya. Jadi dia harus baik WPUP maupun WP Badan yang memilih untuk dikenakan ketentuan umum PPh, dia menyampaikan pemberitahuan. Pemberitahuannya ini secara tertulis disampaikan bisa secara langsung ke KPP terdaftar atau melalui pos ya, pos, jasa kurir, jasa ekspedisi dan sebagainya, dan bisa juga disampaikan secara elektronik online melalui laman DJP di pajak.go.id
Di situ ada menu KSWP, gitu ya, bisa pilih di situ untuk penyampaian pemberitahuannya. Gitu. Pemberitahuan ini sendiri disampaikannya paling lambat akhir tahun pajak dan pengenaannya tahun pajak berikutnya, gitu ya. Kecuali misalnya dia wajib pajaknya baru terdaftar dia memilih untuk dikenakan PPh secara umum, bukan PMK 164 ini, bukan PPh setengah persen gitu ya, maka dia langsung ketika daftar menyampaikan pemberitahuan memilih untuk dikenakan ketentuan umum, dan pada saat itu juga dia langsung diberlakukan. Langsung bisa. Ya, untuk yang wajib pajak yang baru terdaftar, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini tarif yang ini sudah pasti 0,5% Pak Roni ya. Nah, bagaimana nih cara ngitungnya Pak? Kalau kita mungkin bisa tahu. Ya, cara menghitungnya sederhana sekali. Jadi mengalihkan tarif yang 0,5% kali peredaran bruto dari usaha tersebut untuk setiap bulannya ya. Misalnya penghasilan brutonya ini yang 100 juta kali 0,5% untuk PPh-nya final ini adalah Rp500.000 saja gitu. Nah, khusus untuk orang pribadi ini ada suatu relaksasi yang memang sudah diatur di Undang-Undang HPP pasal 72A Undang-Undang HPP ini bagian dari peredaran bruto yang tidak dikenai PPh, yaitu 500 juta untuk orang pribadi. Bagaimana jika orang pribadi tersebut memilih melaporkan laporan SPT masing-masing ya, atau hidup terpisah, ini pengecualian 500 juta tadi itu bisa digunakan oleh masing-masing wajib pajak tersebut karena dia pelaporan terpisah. Tadi sudah apabila WB sudah menggunakan tarif 0,5%, berarti itu bagaimana cara setornya, lapornya gitu, seperti itu mungkin perlu dijelaskan. Baik, untuk yang dikenakan PPh 0,5% ini masih sama seperti sebelumnya ya. Penyetorannya ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama disetorkan sendiri apabila dia bertransaksinya dengan sesama orang pribadi misalnya gitu ya. Atau dilakukan pemotongan oleh lawan transaksi jika transaksinya dengan badan atau bendaharawan gitu ya. Jadi ada dua, bisa disetorkan sendiri, bisa melalui pemotongan. Kalau disetorkan sendiri sama seperti sebelumnya, ketentuannya masih paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya gitu ya. Dilaporkan paling lambat tanggal 20, jika sudah setor maka dianggap sudah lapor gitu. Itu masih sama. Betul, pemotongan juga masih sama. Jadi dilakukan pemotongan, nanti si pemotong itu memberikan bukti potong gitu ya. Kemudian SSP-nya atas nama pemotong dilaporkan oleh pemotong di SPT masa unifikasinya. Kemudian si yang dipotong WP UMKM lah ya istilahnya, itu lapor nanti di SPT tahunannya, rekapnya gitu ya. Peredaran bruto, kemudian berapa PPh finalnya gitu. Itu masih sama. Tambahannya mungkin ada diatur nanti ada surat pernyataan, karena tadi sudah disampaikan Pak Roni ya, ketika dia WP orang pribadi, kemudian dikenakan PPh final 0,5% dan omsetnya itu sampai dengan 500 juta, itu maka dia tidak dikenakan PPh gitu ya. Dia bagaimana cara taunya nih si pemotong ini, maka si WPOB tadi menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya itu tidak lebih dari 500 juta, sehingga nanti diterbitkan bukti potong PPh nihil. Kurang lebih seperti itu. Masih sama ya, kurang lebih sama. Hanya ada tambahan surat pernyataan tadi. Bagi WPOP yang omsetnya sampai dengan 500 juta. Pak Roni ya, Pak Roni lagi ya. Tadi sudah disinggung mengenai surat keterangan tadi, Bu Ati, Pak. Surat keterangan, bagaimana nih cara memperoleh surat keterangan tersebut, Pak? Nah, surat keterangan ini harus dimohonkan oleh wajib pajak tersebut ya, baik OP ataupun WP badan. Kemana? Ke KPP atau KP2KP, kantor penjualan dan pelayanan dan konsultasi perpajakan ya. Nah, jadi setelah wajib pajak menyampaikan ya, ini baru nanti ada penerbitan surat keterangan dari KPP atau KP2KP. Nah, cara mengajukan permohonan ya tentunya secara tertulis menggunakan format yang ada di lampiran PMK 164 ini. Ya, ini bisa disampaikan secara elektronik ya, lewat menu KSWP pajak.go.id atau melalui pos tercatat ya, atau datang langsung membawa surat permohonan tersebut ke KPP. Nanti KPP akan merespon dengan menerima dengan menerbitkan surat keterangan atau menolak. Jika menolak, nantinya akan ada penjelasan alasan kenapa ditolak ya, dan jika disampaikan secara langsung KPP, nanti surat
Lanjut lagi ya ke Bu Asti. Ini tadi sudah disinggung juga mengenai bagi wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu itu mengikuti ketentuan undang-undang PPh itu wajib membayar angsuran PPh 125 iya. ya. Nah ini di ketentuan PMK 164 ini seperti apa mekanismenya? Iya, jadi bagi wajib pajak yang tadi sudah memilih untuk dikenakan ketentuan umum PPh atau dia itu sudah omsetnya di atas 4,8 miliar setahun, jadi sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan perlakuan ini ya, PPh final 0,5%, atau mungkin dia belum sampai omsetnya 4,8 tapi sudah lewat jangka waktunya, karena kan ada batas waktunya ya untuk orang pribadi, untuk PT gitu ya Pak, untuk non PT tadi itu ada batas waktunya, kemudian sudah lewat maka dia harus dikenakan ketentuan umum. Jadi harus ya, betul wajib menyetorkan angsuran PPh 25 gitu ya. Kemudian mengenai besarannya di sini juga diatur. Ada yang membedakan apabila dia itu WP itu termasuk ke dalam kategori yang wajib membuat laporan berkala atau termasuk wajib pajak OPPT yang orang pribadi punya kegiatan perdagangan atau jasa lebih dari satu tempat, tidak OPPT ini dia mengikuti ketentuan PMK 215 tahun 2018. Masih yang lama. Jadi kalau yang laporan keuangan secara berkala tadi PPh-nya dihitung dari proyeksi laporan laba rugi fiskal berkala yang pertama, kemudian disetahunkan gitu ya, dibagi 12. Itu untuk menghitungnya. Kalau WP OPPT dengan persentase ya 0,75 tuh. 0,75% kali peredaran bruto. Ini masih yang lama. Sedangkan selain itu berarti dianggap sebagai WP baru. Artinya menghitungnya itu penghasilan itu sebulan disetahunkan, kemudian dihitung PPh-nya, otomatis kalau OP kita kurangkan dulu dengan PTKP gitu ya, kemudian diketahui PPh terutangnya dibagi 12, yaitu cara menghitung angsuran PPh 25-nya. Lanjut lagi ke Pak Roni terkait peralihan BUMDes atau BUMDes bersama ketika peraturan ini baru terbit. Nah bagaimana ketentuan yang terdaftar sebelum tahun pajak 2023 ini Pak Roni? Ya, jadi kawan pajak ada ketentuan khusus untuk wajib pajak badan yang bernama Badan Usaha Milik Desa ya. Baru nih Pak ya? Baru, jadi Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama. Jadi ketentuannya ini kenapa? Karena masih banyak nih BUMDes ini yang memang ingin merubah ya dari sebelumnya menggunakan tarif umum, ingin menggunakan tarif final yang berbeda ini, atau juga yang masih banyak yang belum lapor dan menyetorkan ya setoran PPh finalnya untuk masa mulai Januari 2022. Nah jadi ini kita klasifikasikan jadi dua dulu nih, WP BUMDes ini apakah dia terdaftar sebelum 2023 atau terdaftar pada tahun 2023 sejak awal tahun ya. Untuk BUMDes yang terdaftarnya sebelum tahun pajak 2023, nah ini pada umumnya sih mulai tahun 2022 ya. Jadi bila di tahun 2022 dilapor SPT tahunan dengan menggunakan tarif final ya, dan juga tahun 2023 juga menggunakan tarif final, PPh final 0,5%. Nah ini nggak ada masalah karena udah menggunakan tarif final. Tapi jika di tahun 2022 BUMDes tersebut menggunakan tarif umum dan di tahun 2023 dia menggunakan tarif umum dan ingin mengajukan pembetulan, bisa gitu mengajukan pembetulan SPT tahunan dengan menggunakan tarif final. Juga kategori yang berikutnya adalah jika BUMDes ini tahun 2022 menggunakan tarif PPh final dan 2023 memilih tarif umum. Nah, jadi karena ada penggunaan tarif umum di tahun 2023, maka BUMDes ini harus mengajukan pemberitahuan paling lama 60 hari sejak PMK ini diundangkan. Jadi 60 hari sejak 29 Desember 2023, yaitu 26 Februari 2024. Nah, begitu juga untuk yang terdaftar sejak 2023 dan menggunakan tarif umum, ini juga harus mengajukan pemberitahuan paling lambat 60 hari tadi. Nah, bagi BUMDes yang memang belum menyetorkan PPh final 0,5% dari masa pajak pertama 2022 sampai 2023, ini masih dikasih relaksasi untuk menyetorkan paling lama setelah berakhirnya masa pajak, setelah masa pajak PMK diundangkan. Jadi
menggunakan Desember ya. Jadi batas pembayaran PPh ya itu adalah untuk masa Januari ya, 15 Februari 2024. Kita lanjut lagi nih ke Bu Asti, ada ketentuan peralihan Bu ya, dan peralihan mengenai suket yang sudah terbit sebelum tentuan PMK-nya berlaku. ya. Bagaimana itu? Ya, baik. Untuk surat keterangan yang sudah terbit berdasarkan PMK yang lama berarti ya, Iya, itu masih berlaku. Sepanjang memang jangka waktunya masih berlaku gitu ya. Misalnya sampai dengan 2025 misalnya itu masih berlaku, tidak perlu mengajukan kembali begitu ya. Tidak perlu mengajukan kembali kecuali untuk yang tadi PT perorangan, perusahaan yang satu orang ya, terdiri dari satu orang itu dia kan sudah tidak termasuk ke PT lagi, sudah dibedakan ya. Kalau sebelumnya 3 tahun, sekarang jadi 4 tahun tuh. Nah, untuk itu mereka bisa tuh mengajukan kembali untuk menambah setahun lagi ya. Menambah SKT-nya, betul. Ya. Jadi kalau sebelumnya dia hanya 3 tahun, ternyata berhaknya 4 tahun. Jadi dia bisa nambah nih dengan mengajukan surat keterangan kembali. Baik. Lanjut lagi ini ke Pak Roni, Pak. Ini ya, kalau tadi terkait PPh-nya, nah sekarang kita lanjut ke bagian PKP-nya ya, pengusaha kena pajaknya. Nah ini kan diatur juga ya bagaimana mekanisme pelaporannya Pak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Seperti apa Pak? Ada perubahan Pak? Ya, jadi ada perubahan sedikit ya untuk opsi ya untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, pengusaha yang omsetnya itu di bawah 4,8 miliar ya dalam 1 tahun buku ya, kalau tadi PPh menggunakan tahun pajak, kalau PPN menggunakan tahun buku, bila omsetnya itu maksimal 4,8 miliar dalam 1 tahun buku, ini masih tidak perlu melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tapi jika memang dalam 1 bulan dalam tahun buku tersebut ya ternyata ada pergerakan sehingga omsetnya melebihi 4,8 miliar ya, ini wajib untuk melaporkan usaha ya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir tahun buku. Jadi kalau sebelumnya itu paling lambat akhir bulan berikutnya, kalau sekarang akhir tahun buku. Nah, seperti kita ketahui kan banyak wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun pajak. Jadi misalnya tahun bukunya itu dari April sampai Maret tahun depan, berarti wajib lapor menjadi PKP-nya itu paling lambat 31 Maret tahun depan. Beda ya? Ya, jika tidak lapor nanti DJP bisa mengukuhkan secara jabatan, dan setelah dikukuhkan nanti PKP wajib mengut, menyetorkan dan melaporkan PPN tersebut. Oke, baik Pak. Ada Bu Asti terkait ada kewajibannya Bu Asti, apakah ada perubahan atau seperti apa Bu? Ya, tadi sudah disinggung Pak Roni ya. Untuk yang sekarang ini ketika dia sudah omsetnya misalnya 4,8 atau dia memilih untuk dikukuhkan, dia lapor paling lambat akhir tahun buku ya Pak ya. Akhir tahun buku. Kalau sebelumnya akhir bulan gitu ya. Kemudian kapan saat dia dapat melaksanakan hak dan juga memenuhi kewajiban sebagai PKP, jika dia melaporkannya itu sebelum ya, artinya memenuhi kriteria itu sebelum maksimal akhir tahun buku. Kemudian ketika dia melaporkan itu dia memberitahukan masa untuk memulai kapan dia memungut, menyetor, melaporkan PPN, maka mulai kewajiban sebagai PKP adalah saat masa yang dia pilih saat dia melapor itu. Dipilih sendiri. Kecuali ketika dia, misalnya dia nggak milih nih, dia nggak milih masanya, artinya berarti untuk masa pajak pertama tahun buku berikutnya. Misalnya tadi April Maret ya Pak ya, dia di Maret itu dia melaporkan nih, melaporkan sebagai PKP, maka dia wajib memenuhi kewajiban, kemudian melaksanakan hak sebagai PKP itu adalah bulan berikutnya, masa April 2025 berarti. Kurang lebih seperti itu. Itu jika dia pelaporannya itu sebelum batas akhir. Jika sesudah, misalnya dia harusnya Maret nih, tapi dia setelahnya baru dia lapor misalnya gitu ya, maka pemenuhannya adalah ketika masa dia dikukuhkan. Setelahnya, begitu juga jika pengukuhannya secara jabatan juga sama. Tapi apabila ternyata ada PPN yang seharusnya sudah dipungut nih, seharusnya sudah dipungut sebelum dia dikukuhkan, maka itu harus dipenuhi juga oleh PKP tadi dengan melaporkan melalui SPT masa PPN atau melalui penerbitan SKP. Lanjut lagi Pak Roni, dengan tadi kita ada disinggung mengenai pengusaha kecil ini yang menghendaki jadi PKP, memilih PKP, ini bagaimana caranya Pak?
Jadi pengusaha kecil yang memilih untuk menjadi PKP bisa ya dengan cara melaporkan usaha untuk digunakan sebagai PKP ke KPP terdaftar ya, dan juga menyampaikan masa pajak saat mulai pemungutan PPN, di mana masa pajak tersebut dicantumkan di surat permohonan untuk menjadi PKP tersebut. Jadi ini perbedaannya dengan peraturan yang lama. Jadi di peraturan yang baru ini ada pemberitahuan masa pajak dimulainya saat pemungutan ya, penyetoran dan laporan PPN. Nah, setelah itu pemenuhan kewajiban ini juga dimulai saat masa pajak yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau di peraturan yang lama ini pemenuhan kewajiban dimulai saat tanggal dikukuhkan sebagai PKP. Itu bedanya. Oke. Baik, lanjut lagi ke Bu Asti. Nah, bagaimana nih perbandingannya Bu Asti saat dimulai pengukuhan PKP sebelum peraturan ini sama ya PMK lama dan di PMK yang baru ini? Iya, kalau di PMK lama tadi sudah disebutkan ya, akhir bulan berikutnya harus lapor. Misalnya bulan ini bulan apa nih? Februari sudah omsetnya di atas 4,8 misalnya ya. Berarti akhir bulan berikutnya Maret dia sudah harus dikukuhkan. Betul. Kemudian saat itu juga dia harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak sebagai PKP. Masa Maret 2024. Masa Maret 2024 gitu ya. Untuk yang lama. Untuk yang lama. Betul. Lama ya. Kalau yang sekarang dia belum tentu seperti itu karena memang akhir tahun buku ya. Kita contohkan misalnya yang lebih mudah Januari Desember, dia harus akhir Desember dia paling lambat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP gitu ya. Dan berlakunya kapan? Yaitu masa pajak pertama Januari 2025. Artinya masih ada spare waktu banyak ya. DJP berusaha untuk memberikan kemudahan karena memang ada beberapa yang harus disiapkan ya. Ketika dia sebelumnya non PKP ingin menjadi PKP tentu menyiapkan prasarana, SDM misalnya gitu. Karena kan harus bikin faktur gitu ya, harus belajar lagi PPN itu seperti apa gitu. Jadi dikasih jeda waktu. Meskipun memang tadi PKP juga dapat memilih dia misalnya lapornya sekarang deh gitu ya. Kemudian saya mau langsung deh Maret misalnya gitu, bisa juga gitu ya, bisa juga. Tapi batas akhirnya kan Desember nih gitu. Dia bisa memilih segera atau mungkin nanti dipending dulu untuk sampai Januari gitu. Dia belajar dulu misalnya gitu. Lanjut lagi Pak Roni mengenai ketentuan peralihan pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagaimana Pak Roni? Nah, jadi ada ketentuan peralihannya. Jadi bagi pengusaha yang memang di bulan November 2023 itu omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar ya, itu dan sampai berlakunya PMK ini sampai tanggal 28 Desember 2023 dia belum dikukuhkan sebagai PKP seperti itu. Nah, jadi dia wajib melaporkan ya sesuai ketentuan yang ada di PMK ini. Jadi PMK ini kan ketentuannya adalah akhir tahun buku. Nah, jadi misalnya di November omsetnya lebih dari 4,8 M ya, dia belum PKP tanggal 28 Desember 2023 dia, dan tahun bukunya misalnya tadi adalah Januari Desember ya, berarti kan Desember. Nah, berarti lapor itu 31 Desember karena akhir tahun buku kan. Nah, jadi ketentuan peralihannya itu kalau contoh tahun bukunya adalah misalnya April sampai Maret, berarti kan akhir Maret dia adalah akhir tahun bukunya, dan akhir Maret itu dia masih bisa untuk melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi nggak mesti Desember. Desember. Terakhir nih Bu Asti mengenai ketentuan penutup ini tadi disebutkan ya, kan dengan berlakunya PMK 164 ini berarti kan peraturan-peraturan yang lama itu seperti apa? Iya, dicabut. Berarti PMK 99 ya tentang UMKM tadi itu dicabut. Ya. Kemudian yang tentang PKP tadi pasal 4 dan pasal 5 PMK 68 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan PMK 197 tahun 2013 juga dicabut. Pasal 4 yang mengatur pelaporan batas akhir bulan berikutnya itu. Kemudian juga terkait dengan secara jabatan. Pasal 5 itu juga dicabut. Jadi semuanya diatur di PMK 164 sekarang. Jadi intinya yang PP 23 itu juga udah ya dicabut sudah ya, PMK 9 betul. betul. Baik.
Jadi demikian kawan pajak yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan gambaran baru atau pencerahan baru. Yang beberapa poin yang kita bisa sampaikan buat ya, Pak Runi. Jadi ada penambahan terutama di PKP ya. Betul. PKP ini ada ketentuan mengenai batas waktu mulai dikukuhkan sebagai PKP ya. Yang tadi contoh misalnya tadi yang sebelumnya di akhir bulan berikutnya, nah sekarang akhir tahun buku. Di akhir tahun buku ya, Betul. yang tahun buku sudah harus dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi terkait penyampaian surat pernyataan ya bagi BP OP yang selain badan ya. OP itu menyampaikan surat pernyataan apabila omsetnya di bawah 500 juta, maaf, untuk mendapatkan surat pernyataan ya, sehingga dia tidak dilakukan pemotongan final. Itu poin pentingnya ya. Dan lagi mungkin tambahan berarti yang kelewat mungkin mungkin tadi ya Pak yang terkait dengan BUMDes itu ya, BUMN baru juga itu ya. Kemudian selebihnya sama sih. Selebihnya sama ya. Baik kawan pajak, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ingin diketahui ya, karena ini memang baru. Dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan pada hari ini, bisa menyampaikan melalui WA penyuluh kami ya. Baik kawan pajak, sampai jumpa lagi, mohon maaf apabila kesalahan. Sampai jumpa dan terima kasih.